2147. Dan saya Nur Fauzan Maulana dengan NIM 2351 20127. Dan saya Sanjirur Rahma dengan NIM 2351 20133. Dan saya Waludin Ademai dengan NIM 2351 20142. Kami dari kelompok hijau akan menjelaskan materi ekonometrika dengan tema koefisien determinasi dan uji normalitas. Saya Waludin Ademai dari kelompok 4 atau kelompok hijau. Saya akan membawa tema koefisien determinasi dan uji normalitas. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol R⁻² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Secara umum, R⁻² digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R⁻² ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat mode 1. Jika R⁻² sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besar R⁻² untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R⁻² semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Tujuan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya sumbangan contribution variabel bebas X terhadap variasi naik turunnya variabel Y dari persamaan regresi tersebut. Lanjutan koefisien determinasi. Seperti halnya R⁻², maka R⁻² nilainya antara 0 dan 1:0 lebih besar R⁻² banding 1. Jika R⁻² sama dengan 1, berarti besarnya persentase sumbangan X1 dan X2 terhadap variasi naik turunnya Y secara bersama-sama adalah 100%. Jadi seluruh variasi disebabkan oleh X1 dan X2 dan tak ada variasi lain yang mempengaruhi Y. Maka dengan dekat R⁻² dengan 1 makin cocok garis regresi untuk meramalkan Y. Oleh karena itu, R⁻² dipergunakan sebagai satu kriteria untuk mengukur cocok tidaknya suatu model regresi dalam meramalkan variabel tak bebas Y. Ya, itulah kiraan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca rumus koefisien determinasi. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat. Y dalam kurung variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas. X variabel yang memengaruhi atau independen. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. R² sama dengan R² atau R² sama dengan 1 kurang 0 dalam kurung Y kurang Y pret dalam tutup kurung per 0 dalam kurung Y kurang Y kuadrat. R sama dengan R kuadrat sama dengan dalam kurung Y kurang Y per Y kurang Y atau R kuadrat sama dengan N dalam kurung A sigma Y tambah B1 dan sigma YX 1 tambah B2 sigma Y2 tutup kurung kurang sigma Y2 per N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Keterangan nilai koefisien korelasi yaitu R. A. Intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B. Slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Sigma Y jumlah pengamatan variabel Y. Sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Sigma Y jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. N jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzan Maulana dengan NIM 2351 20127. Dan kali ini kita akan membahas uji normalitas. Uji normalitas yang dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagai besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva atau membentuk gambar lonceng Blade Harvey. Yang kedua, sisinya melebar sampai tidak terhingga. Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena distribusi data yang dianalisis tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem pada data yang diambil. Nilai ekstrem ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel, bahkan karena kesalahan dalam melakukan input data, atau memang karena karakteristik data tersebut sangat jauh dari rata-rata.
Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang uji normalitas dan adapun contoh soal uji normalitas. Yang pertama ada X1. X1-nya terdiri dari 2, 3, 5, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6 dan X2-nya 3, 4, 6, 5, 7, 6, 4, 5, 4, 3 dan Y 5, 8, 8, 9, 9, 13, 6, 9, 4, 3. Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah uji normalitasnya adalah kita membuka aplikasi SPSS dan klik variable view dan ketik X1, X2, dan Y dan di label X1-nya adalah harga, X2-nya pendapatan, dan Y-nya kualitas barang. Dan langkah yang kedua, masukkan di data vis X1 dan X2 dan Y di SPSS. Dan yang ketiga, klik analis, lalu regression, lalu linear. Dan yang keempat, masukkan variabel Y ke kolom independen dan X1 dan X2 ke kolom independen, lalu klik plots. Dan langkah kelima, masukkan dependen ke kolom Y, terus klik zeroset ke kolom X, lalu pilih histogram dan normal probability plot, lalu klik continue, lalu OK. Nah, langkah ke-6 ini akan menunjukkan hasil histogramnya, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Dari gambar grafik histogram di atas dapat dilihat bahwa kurva berbentuk lonceng. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dan adapun hasil output yang kedua, dari hasil normal p-plot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka data-data tersebut terdistribusi normal. 1, 2, 3. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menguji suatu data apakah normal atau tidak? Baiklah, akan saya tunjukkan dengan menggunakan metode uji chi-kuadrat. Misalkan kita sudah memiliki contoh data, interval kelas ada 7, dan frekuensi observasinya. Nah, untuk batas nyata, cara memperolehnya adalah batas bawah dikurangi 0,5 dan yang kelas terakhir nanti batas atas ditambahkan dengan 0,5 sehingga kita tulis 30,5 dan seterusnya. Selanjutnya untuk kolom Z kita gunakan rumus XI kurang X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk contoh soal di sini X rata-ratanya sudah diketahui yaitu 75,875, sedangkan standar deviasinya 14,181. Sehingga untuk Z yang pertama saya contohkan XI-nya 30,5 kurang 75,875. Ini dibagi dengan 14,181 dan diperoleh hasilnya min 3,20. Nah, ini kita tuliskan di sini. Min 3,20. Begitu juga dengan yang lain. Kolom berikutnya adalah tabel Z. Untuk mengisi tabel dilihat pada tabel. Jadi jika Z-nya min 3,20 maka tabel Z-nya 0,4993. Nah, kolom berikutnya adalah FZ. FZ ini cara menghitungnya kalau Z-nya negatif maka FZ-nya 0,5 dikurangkan dengan tabel Z-nya. Sedangkan kalau Z-nya positif, maka FZ-nya 0,5 ditambahkan dengan tabel Z-nya. Sehingga
Di sini 0,5 dikurangi 0,4993 diperoleh 0,0007. Sedangkan di sini karena positif maka FZ-nya 0,5 ditambah 0,1293 diperoleh 0,5293. Nah, untuk Z-nya yang positif maka FZ-nya 0,5 ditambahkan dengan 0,1293 yaitu 0,6293. Kolom berikutnya adalah luas tiap kelas interval. Ini diperoleh dengan mengurangkan bagian bawah dengan bagian atas. Jadi kalau di sini luas tiap kelas intervalnya 0,0062 dikurangi 0,0007 diperoleh 0,0055. Begitu juga dengan yang di sini 0,367 dikurangi 0,0062 dan seterusnya. Kemudian untuk FE-nya kalikan luas tiap kelas interval dengan jumlah FO. Sehingga di sini 0,0055 dikali dengan 80 diperoleh 0,44 dan seterusnya. Nah, untuk KI kuadrat gunakan rumus FO 2 kurang FE 0,44 dikuadratkan dibagi dengan FE dibagi dengan 0,44 diperoleh 5,53 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan 9,09. Kemudian dijumlahkan diperoleh 9,09. Nah, kita sudah dapatkan KI kuadrat hitung yaitu sebesar 9,09. Sekarang kita cari KI kuadrat tabelnya dengan degree of freedom-nya K kurang 3, dimana K-nya adalah banyaknya interval kelas, yaitu ada 7 kelas dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Dilihat dari KI kuadrat tabel maka diperoleh 9,49. Sehingga dari sini kita bisa tarik kesimpulan karena KI kuadrat hitung lebih kecil dari KI kuadrat tabel yaitu 9,09 lebih kecil dari 9,49, maka dapat dikatakan data kita berdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai koefisien determinasi atau biasa disimbolkan sebagai R pangkat 2. Nah, kalian bisa lihat rumusnya di sini. Jadi ini rumus dari koefisien determinasi. Jadi apa maksud koefisien determinasi ini adalah sebenarnya tujuan dari regresi ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan apa tujuan dari regresi itu. Jadi yang pertama untuk mencari pengaruh. Dalam hal ini biasa dicari dengan menggunakan koefisien determinasi. Nah yang kedua, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana kita memprediksi nilai Y-nya. Nah itu sudah saya jelaskan pekan lalu, seperti ini caranya. Nah untuk selanjutnya ini, kita ingin mencari ininya ya, koefisien determinasinya, kira-kira berapa besar pengaruh nilai X-nya terhadap nilai Y, atau seperti contoh soal yang kemarin, yaitu pengalaman kerja sama omset penjualan. Nah ini mau ditahu kira-kira pengalaman kerja ini seberapa besar pengaruhnya terhadap omset penjualan. Oke, jadi kita langsung ini ya, uraikan, kita masukkan datanya berdasarkan tabel yang sudah kita hitung sama-sama kemarin. Nah setelah diuraikan, dapatlah hasilnya yang di bawah ini yaitu sebesar 0,6696. Nah nilainya ini kita kali 100 ya, yaitu nanti lebih mudah nanti menjelaskannya bahwa nilainya itu adalah sebesar 66,96%. Nah apa maksudnya ini nilainya? Nah ini bisa dikatakan bahwa pengaruh pengalaman kerja atau pengaruh dari variabel X
itu sebesar 66,96% pengaruhnya terhadap omset penjualan. Nah, sisanya itu 33,604%. Nah, sisanya ini adalah variabel lain yang kita tidak tahu ya. Barangkali ini omset penjualan, sisanya itu pengaruhnya mungkin disiplin kerja, dan mungkin contoh-contoh yang lain. Yang menjadi kesimpulan, kita bisa tahu bahwa pengalaman kerja ini pengaruhnya terhadap omset penjualan itu sebesar 66,96%. Itu utamanya. Nah, mungkin di sini yang akan menjadi pertanyaan bagi kalian, di sini ada kata ya, dua, yaitu naik turunnya. Nah, apa maksudnya ini naik turunnya? Nah, kalau kita kembalikan ke persamaan, jika nilai B0-nya ini dan B1, anggaplah B1-nya ini adalah positif yang didapat kemarin. Nah, ini bisa dikatakan bahwa nilai omset penjualan itu akan semakin naik jika pengaruh pengalaman kerjanya itu bertambah. Nah, sebaliknya, omset penjualan akan turun jika nilai B ininya ya, nilai B1-nya itu jika kita hitung didapatkan di sini adalah minus atau negatif. Karena kalau dimasukkan di sini akan jadi minus. Jadi kalau dikalikan dengan ini semakin bertambahnya misalnya pengalaman kerja, maka akan berkurang nilai omsetnya. Nah, itu masuknya tadi dari kata naik turunnya. Saya kira seperti itu ya mengenai koefisien determinasi. Saya kira cukup untuk penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.